Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta daurah online Dai Parmusi yang berbahagia. Hari ini alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang ngobrol bersama dengan Ketua Parmusi Business Center Syekh Muhammad Masyhur yang namanya sudah masyhur sejagat karena pengalamannya udah keliling seluruh seluruh dunia sudah dia datangin, ya, usahanya sudah di mana-mana. Di Saudi dia punya, di Indonesia ini dari yang besar kecil dia punya juga. Artinya pengalaman beliau ini luar biasa. Karena itu amin ya rabbal mari alamin. hari ini kita berbincang-bincang santai dengan Pak Syekh Masyhur ini. Kalau ada pertanyaan langsung ya dipakai tangan, nanti bisa kita ini kan bicara tentang kisah sukses orang-orang yang sukses, ya, yang sukses. Jadi ceritanya ringan. Karena itu pertama Ustadz Syekh Masyhur, cerita tentang Syekh Masyhur dulu ini, karena kita teman-teman belum banyak kenal juga. Ini untuk konsumsi yang lain juga, dai-dai yang nggak berkesempatan hadir hari ini. Jadi saya ceritakan dulu nih. Kalau perlu saya masuk cerita sebelum saya lahir. Nah, sebelum saya lahir artinya dari orang tua dan lain-lain. Dan begitu ya saya. Begitu, insya Allah. Iya, supaya lengkap ceritanya. Begitu. Ya, tafadhol saya, silakan saya. Ayo, santai saya. Terima kasih Sejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua yang lagi lockdown di rumah. Mudah-mudahan on juga semua, suara bersih insya Allah. Saya dihubungi sama Sekjen tadi pagi, tapi saya masih tidur karena saya mulai tidur biasanya agak subuh. Sahabat menjelang subuh, setelah salat subuh baru tidur, jadi dihubungin pagi saya nggak ngangkat. Menjelang dohor baru saya balas telepon Sekjen. Saya lihat judulnya itu seram sekali, menimba ilmu dari pengusaha yang handal, pengusaha sukses. Jadi judulnya ini menakutkan. Apa tadi judulnya Pak Sekjen? Ya, belajar dari success story pengusaha yang handal. Pengusaha yang handal. Ya, kita belajar dari nih, success story pengusaha yang apa yang bisa kita pelajari saya? Jadi sukses tentu ukurannya berbeda-beda ya. Saya ganti aja judulnya sedikit karena dalam kondisi yang sama, memetik hikmah dari musibah, mungkin lebih pas buat saya dan saudara-saudara semua ya, karena boleh. Kondisi kita saat ini. Saya memulai aja dari salah satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka widhaka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat di atas yang artinya bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya sesudah ada kemudian, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap dan berserah diri, yaitu penutup dari ayat itu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, jika di balik kesulitan akan ada kemudahan berikutnya. Kemudian tadi Pak Sekjen meminta saya memperkenalkan diri lebih lengkap ya Bapak Ibu. Ini cerita aja. Saya ini lahir di Indonesia Timur Bapak Ibu, ya. Kemudian besar di Bali. Orang tua saya masuk ke Indonesia, kembali ke Indonesia tahun 1952. Ayah saya tadinya dari warga negara Indonesia, berubah menjadi warga negara Amerika. Kemudian kakek saya pertama kali dari keluarga saya Masyhur itu masuk ke Pulau Lombok tahun 800. Menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Kemudian pada saat itu, kakek saya masa perjuangan menyebarkan agama Islam itu, baru mengajarkan kewajiban sholat 3 waktu, dia meninggal. Bapak Ibu kalau ke Lombok akan ada monumen di situ.
sebelum perjalanan ke Pantai Senggigi ada monumen kakek saya di situ. Kemudian pada tahun 1500 sekian, kakek saya datang lagi menyempurnakan ajaran kakek saya sebelumnya, yang sholat 3 waktu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar di tahun 80-an di Lombok itu waktu telu istilahnya, salat 3 waktu. Itu karena kakek saya tidak selesai melakukan dakwahnya. Pada saat itu Lombok adalah kerajaan Hindu. Tahun 1570 kalau saya nggak salah, kakek saya namanya Zain Muhammad Masyur, menyempurnakan kembali agama Islam di Lombok. Saat ini makamnya juga ada di dekat Senggigi situ, sehingga menjadi 5 waktu sholat di Lombok, nggak ada lagi waktu 3. Tahun 1500 sekian. Kemudian ayah saya lahir di Pulau Lombok juga, tahun 1925, tapi tahun 1930 ayah saya dikirim kembali ke Hadramut, karena pada saat itu Indonesia dalam keadaan susah, pendidikan susah, zaman Belanda itu. Tahun 1952 ayah saya kembali ke Indonesia, tapi kembali dengan warga negara Amerika, karena ayah saya juga pekerja yang keliling. Ayah saya pernah di England, pernah tinggal di England. Ayah saya berbahasa Inggris dengan baik, berbahasa Arab dengan baik, dan berbahasa Indonesia pada saat itu agak sepatah-sepatah karena dia belajar dari buku. Tahun 1967 saya masih kecil, melebur kembali ke warga negara Indonesia. Yang tadinya saya juga warga negara Indonesia, tapi setelah ayah saya pindah, waktu itu saya berubah karena kami tahun 1967 akan hijrah ke Amerika. Tapi dari kakek saya waktu itu tidak merespon ayah saya. Akhirnya 1967 ayah saya kembali mengambil warga negara Indonesia kembali. Kemudian tahun 1980-an saya ke luar negeri untuk sekolah, tadinya ke England, tapi nggak selesai di England. Terus saya lanjut ke Amerika juga nggak selesai. Kemudian selesai setelah saya jadi kembali ke Indonesia. Kemudian saya sempat tinggal di Timur Tengah juga 1 tahun. Selanjutnya tahun 1986, setelah saya keliling Indonesia dari Irian Jaya sampai Aceh, saya keliling waktu itu selama 1 tahun dengan mahasiswa dari England. Hampir setiap provinsi kami datangin, termasuk Kutai Kartanegara, kemudian Tanjung Puting, tempat monyet-monyet waktu itu, kami ke Pangkalan Bun, dan Sampit, dan lain sebagainya. Kemudian 1986 itu saya di Sampit ditangkap, karena saya dianggap ada apa namanya itu, zaman dulu itu di kota-kota itu orang bicara pakai hati. Ada isu di hati itu bahwa saya adalah kelompok dari Children of God, yang saya sendiri nggak tahu Children of God itu apa. Children of God itu apa saya nggak tahu. 1986 saya 12 hari ditahan di Sampit, di hotel, tapi karena saya tinggal di hotel, waktu itu saya bersama 2 orang Indonesia, itu mahasiswa, namanya Dinar, anaknya Pak Priyadi, Duta Besar Indonesia di Brazil waktu itu. Kemudian 1 mahasiswi dari Prancis juga, anak Indonesia. Dinar itu anaknya Pak Priyadi, mahasiswi dari Brazil, sama beberapa teman saya dari Oxford University di England. 12 hari kami dilepaskan dan kami disuruh pulang ke Jakarta. Kami pulang ke Jakarta waktu itu. Kemudian teman-teman saya balik, saya menetap di Jakarta. Ya, pertama kali saya menetap ya di Mampang. Makanya saya sampai saat ini domisilinya di situ, karena itu Jakarta yang saya tahu pada saat itu. Karena di Mampang ada adiknya ibu saya di situ, saya tinggal di situ. 1986 akhir, saya tadinya memutuskan untuk ke Australia, karena saya nganggur di Jakarta. Saya memutuskan untuk ke Australia, saya hubungin teman saya di Australia, tapi saya diminta untuk jangan datang karena keadaan Australia lagi ketat, diperiksa-periksa semua pendatang. Kemudian saya kontak teman saya di Jerman untuk balik ke Eropa, tapi juga sama, katanya dia baru keluar di penjara dan dia baru kawin sama orang Jerman untuk dapat izin tinggal. Akhirnya kira-kira 2 bulan, September 1986, saya punya teman dari Arab kontak ke saya, pengusaha di Arab, bilang saya akan datang ke Indonesia. Disitulah cikal pertama kali saya mulai berbisnis ke Timur Tengah. 86 itulah akhirnya dia datang, dia seorang importir di Timur Tengah, di Saudi Arabia, di kota Jeddah.
importir yang cukup besar. Waktu itu setelah dia datang, saya keliling ke Surabaya dan Bandung. Dan saya kenalan sama Ali Markus, Mas Pion waktu itu. Mas Pion kantornya di Jembatan Merah, masih produksi panci dan penggorengan merek Jawa. Jawa zaman tanda bintang, terus kayak ada kayak tongkat wasiat gitu, tongkat itu yang diproduksi oleh Ali Markus. Waktu itu kami tinggal di Elmi Hotel ya. Akhirnya pada datang pertama itu Arab 2 minggu di sini tidak terjadi transaksi apa-apa. Dia kembali ke Arab. Waktu itu saya pun juga siap-siap mau kembali ke Eropa. Dia telepon saya lagi. 1 minggu kemudian dia datang lagi. Dia bilang saya mau balik ke Indonesia. Terus dia balik datang, terus kita berangkat ke Surabaya pertama kali. Kemudian di situ saya mengunjungi pabrik sepatu di Jalan Simo Jawar, ada 6-7 pabrik sepatu waktu itu di situ yang besar-besar. Itulah terjadi transaksi pertama kali dari Arab itu membeli sepatu sebanyak 25 kontainer. Injection shoes, 25 kontainer itu ngagetin orang Surabaya waktu itu. Akhirnya dia beli 25 kontainer, kemudian kurang lebih 25 hari itu shipment-nya sudah di shipment dari Surabaya menuju Jeddah selesai. Waktu itu saya nggak tahu juga mau ngapain karena ini Arab saya kenal sebelum dia datang ke sini. Saya nggak dapat keuntungan apapun waktu itu. Pada saat saya minta komisi di Cina-nya bilang nggak bisa karena Pak Sek nggak bicara dari awal. Akhirnya saya nggak ada masalah. Kemudian setelah shipment, seminggu kemudian Arabnya balik lagi. Itulah pertama kali dia serahkan duit ke saya transfer senilai 500.000 US pada saat itu, 1986. Dia bilang, saya pegang ini duit, kamu buka account di bank, engkau nggak usah balik lagi ke Eropa, kita akan bisnis di sini. Itulah mulai saya pertama kali menjadi eksportir. Setelah kirim sepatu itu, kemudian kita mulai mencoba kirim Westling Kettle. Westling Kettle itu panci yang kalau ngerebus air bunyi suara itu siulan. Saya bilang kita coba bawa lagi ke Ali Markus, ternyata Ali Markus nggak mampu produksi Westling Kettle. Waktu itu dia belum produksi IPA ataupun lain-lainnya, belum, masih di Jembatan Merah, toko besar dia punya. Toko Mas Pion, belum ada kipas angin, belum ada, cuma panci, wajan, segala macam. Kemudian kami ke Bandung, terus saya ngumpulin beberapa pabrik pakaian jadi di Bandung. Akhirnya kita kirim waktu itu jeans, kita kirim 5 kontainer jeans, merek macam-macam waktu itu. Saya kasih merek, salah satu merek yang saya ciptakan sendiri waktu itu adalah Ghetto. Ghetto itu adalah pisau mafia Itali, gambarnya gitu, karena saya nggak berani niru merek orang. Saya kasih Ghetto. Kemudian kemeja saya bikin waktu saya kasih, karena saya nonton film di Kartika Chandra waktu itu X1, ada film judulnya Platoon yang saya suka, saya kasih aja kemeja itu mereknya Platoon. Saya kasih merek Platoon, dan itu pertama kali kita kirim kemeja adalah 11 kontainer. 11 kontainer, kemudian saya tidak punya izin ekspor, saya minta tolong sama orang Cina di Tanah Abang, yang saya beli tekstil dari dia punya izin ekspor tuh. Disitulah dia ngajarin saya beberapa item cara main di ekspor itu. Saya pakai perusahaan dia pertama kali. Kedua, saya punya perusahaan terus, namanya Semara Satria. Saya kasih perusahaan itu Semara Satria. Semara singkatan dari Syekh Masyhur Bersaudara. Karena ada adik saya ikut saya. Satria, saya kasih dia Satria dengan hayalan saya sendiri sebagai seorang Satria. Itulah saya pertama kali ekspor 11 kontainer, kemudian terus rutin. Waktu itu sayalah orang pertama pengusaha Indonesia yang mengekspor pakaian jadi Indonesia ke Saudi Arabia. Saya orang pertama saat itu, diajarin oleh teman saya yang namanya Salim, yang mengirim pertama kali pakaian Indonesia. Kemudian setelah shipment pertama kali 11 kontainer itu saya berangkat ke Jeddah. Waktu saya lagi duduk di toko,
Waktu saya lagi satu hari saya duduk di toko di situ lagi jualan kita punya pakaian, saya didatengin polisi. Dan sama orang yang beli pakaian saya itu ada made in Indonesia-nya. Orangnya marah-marah, dibilang saya tipu. Ini made in Indonesia. Waktu itu barang Indonesia nggak dikenal di Saudi Arabia. Akhirnya kita diminta kembaliin duit. Diminta kembaliin duit karena nggak mau made in Indonesia. Mereka waktu itu zaman tahun 80-an tuh di Saudi Arabia itu hanya ada Prancis, Italia, dan barang-barang Eropa yang ada di pasaran di wholesale itu. Belum ada bisnis umrah, belum ada bisnis. Yang ada itu haji setahun sekali, kalau sudah selesai haji, Mekah itu sepi. Saya masuk Saudi pertama kali itu tahun 81. Saya usia 19 tahun ya. Saya kuliah di Malang, di Brawijaya. Nggak selesai karena ayah saya suruh saya lanjut ke Eropa, ke England. Akhirnya kita minta waktu 3 hari untuk memberikan barang yang made in Eropa. Dikembalin itu baju semua, kita kembaliin duitnya, kemudian saya panggil tukang jahit di situ, saya tempel label La Mode Italiana. Baju yang sama. 1 minggu lagi dia datang, dia bilang, mana barang saya yang dari Italia? Saya tunjukin ini barangnya. Dia bilang, ya ini hada tamam, katanya dia bilang. Ini yang saya mau, bukan yang kemarin kau kasih saya made in Indonesia. Padahal itu made in Indonesia sama. Tapi saya kasih La Mode Italiana itu terus dia ambil, dia bayar kembali itu barang. Kemudian barang itu diorder beberapa kali lagi dengan barang yang sama. Saya jelasin bahwa sebenarnya itu barang dibuat di Indonesia, bukan di Italia. Tapi saya tulis made in Italy. Jadi bukan made in Italy, La Mode Italiana saya tulis, karena made Indonesia saya taruh di pinggang kecil, dia sekali ditarik, dirobek, hilang. Sehingga La Mode Italiana. Dari pakaian itu kemudian saya menambah ekspor sepatu. Ekspor sepatu, kemudian saya juga ekspor semen, saya juga ekspor seng. Dari pasar Jeddah saya coba merambat ke pasar Yaman. Dari pasar Yaman saya berangkat lagi ke Addis Ababa. Dari Addis Ababa saya terbang lagi ke Iran, saya masuk ke Irak. Kemudian saya masuk lagi ke Dubai, karena saya lewat dengan teman saya yang orang Iran, karena Dubai pada saat itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Iran. Di Dubai tahun 89 saya buka toko di Mursid Bazar. Di situ namanya Starling Boutique. Saya kasih nama di situ sampai tahun 2003. 2003, kemudian 2006 sampai tahun 2007 terakhir itu saya tutup karena udah sepi di Dubai. Nah, setelah itu saya boleh bilang alhamdulillah karena saya pertama kali masuk pasar Saudi, kemudian keluar merek-merek macam-macam yang saya bikin, pakaian perempuan yang paling banyak itu, yang paling banyak diproduksi, saya bisa ekspor 1 tahun itu pakaian perempuan sampai 2,5 juta lusin. 2,5 juta lusin. 1 lusin itu saya ambil untung rata-rata 25.000 zaman itu. 2,5 juta lusin, kaliin aja kali 25, itu saya bisa, pada saat itu saya masih bujangan, kemudian saya tinggal di rumah saya yang jadi kantor Denatur sekarang. Yang jadi kantor saya sekarang itu dulu rumah saya. Rumah saya itu dulu di situ, saya tinggal di atas, di bawahnya pabrik semua, di bawahnya kantor. Lantai 2 itu pabrik sepatu, pabrik jeans, pabrik semua itu karena saya bujangan, saya tinggal di atas sendirian. Saya nggak banyak keluarga di Jakarta, hanya ada adiknya ibu saya 1 orang. Selebihnya keluarga saya ada di Jeddah, di Saudi Arabia. Bersama berjalan dengan waktu, muncul pengusaha-pengusaha lain dari Indonesia, yang khususnya Cina-Cina, yang mulai mengenal pasar Arab, dan Indonesia waktu itu tekstil dan garment adalah andalan pemerintah Indonesia. Pada saat itu Menteri Perdagangannya Ramli kalau saya nggak salah, selalu sering bikin exhibition di Jeddah sehingga Indonesia mulai dikenal. Datanglah pengusaha-pengusaha Arab ke Indonesia dari Jeddah itu yang dagang-dagang pakaian itu. Banyaklah pengusaha-pengusaha yang buka kantor di daerah Wahid Hasim. Wahid Hasim di Jakarta itu hampir semuanya dari ujung ke ujung itu kantor eksportir. Kemudian Mangga 2 itu eksportir. Mulailah orang Afrika datang. Waktu itu nggak ada orang Afrika. Kalau saudara-saudara lihat pada tahun 80-an itu, mulai restoran Arab berdiri di Jalan Sabang,
di Petamburan, itu banyak restoran Arab. Disitulah cikal bakalnya mulai restoran Arab. Pada saat tahun 80-an itulah muncul diskotiknya, diskotik Arab di Menteng, di Hotel Menteng Three Horse itu, yang dibilang Telatah Hamir katanya orang Arab, disko 3 himar. Saya malam minggu selalu ada di situ karena ketemu Arab-Arab di situ. Kemudian hotel yang paling ngetop waktu itu Kartika Plaza, yang sekarang jadi UOB. Itu tempat saya tinggalkan tamu di situ karena GM-nya orang Arab, Pak Hasan As-Sagaf. Jadi kita dikasih harga cukup murah, 35.000 per malam. Waktu itu kita dikasih 35.000 per malam, sekitar $18. Jadi hotel itu penuh semua. Kemudian yang pengen murahan lagi, 27.000 itu pergi ke Hotel Menteng, punyanya Uda itu. Karena dia bikin disko Arab di bawah itu. Yang Three Horse itu adanya di situ. Tentunya pada saat itu saya nggak punya banyak kenalan di Jakarta. Saya nggak banyak teman, karena saya pendatang. Kemudian 89, saya menjadi model di majalah Cosmopolitan. Jadi hari-hari saya nampang di sana karena saya bergaul sama artis-artis waktu itu. Saya bergaul sama yang namanya Cindy Harun, Donna Harun, Larasati, kemudian macam-macam artis semua pada saat itu, model-model itu. Jadi saya diminta untuk jadi model sebagai pria Cosmo selalu di situ oleh Mbak Nuke yang punya majalahnya. Kemudian terus berjalan dengan waktu, 89 perang Teluk itu dimulai. Disitulah booming Indonesia punya eksportir, punya ekspor. Halo. Ya, terus mendengar saya. Boomingnya ekspor Indonesia untuk pakaian jadi, dan Jeddah, Mekah, Madinah itu dipenuhi oleh barang Indonesia hampir 100%. Hampir 100% pakaian yang Anda temukan di pasaran itu adalah Indonesia punya barang. Hampir 100%. Di wholesaler di situ. Kemudian Arab-Arab yang asli Arab-Arab mulai buka kantor sendiri di sini. Yang paling besar itu dulu ada namanya Bin Bishir, itu yang eksportir terbesar dari Eropa, dari Thailand, dari Cina itu. Dia yang bawa, itu buka kantor di sini. Nah, pada saat itu Cina belum dikenal di Saudi Arabia. Nggak ada produk Cina. Belum ada. Kalaupun ada produk Cina banyak tipu. Kalau orang minta sepeda, nanti sama Cina dikirimin sepeda-sepedaan. LC-nya dicairin, barangnya dikirim nggak benar. Minta sepeda, dikasihin sepeda kecil, tapi namanya sepeda juga, jadi LC-nya dicairkan langsung. Jadi orang nggak berani pesan barang ke Cina. Seiring waktu itu, 89, 90, saya mulai menjadi importir. Selain saya eksportir, saya impor. Waktu itu pasar mall terbesar adalah Sarinah dan Pasar Raya. Sarinah Jaya dulu namanya di Blok M. Nah, saya sama Pak Latif diberikan satu lantai full untuk ngisi barang-barang di situ. Kemudian di Sarinah Tamrin saya juga diberikan satu lantai untuk ngisi barang-barang di situ. Saya masuk untuk menjadi model tuh karena artis-artis itu kenal saya sebagai importir kosmetik dan parfum. Sehingga begitu dia lihat ini saya punya dagangan ini. Jadi disitu saya bergaul hari-hari mereka yang bikin saya jadi kenal dengan mereka. Itu saya diberikan satu lantai di Pasar Raya, saya bawa masuk ke meja dan Hill, Boss, kemudian Versace, segala macam kemeja saya bawa itu saya bikin di Hong Kong. Saya bikin di Hong Kong dengan harga $5. $6,5 sampai di Jakarta, sudah didus, sudah segala macam itu. Kemudian di Pasar Raya dijual dengan harga murah-murah waktu itu, harganya 60.000. 60.000 harganya, itu berebut orang jual. Tapi cost $6,5 adalah cuma 13.000. Cuma 13.000 dijual, sale di Pasar Raya 60.000. Kemeja merek Dunhill, Hugo Boss, itu dagangan saya waktu itu. Sampai ekspor saya itu berakhir di 98 ya. Krisis di Indonesia 98,
Saya waktu itu ngantor di Mangga 2 juga. Kemudian 95 Denatur mulai beroperasi. Kantornya di Pejaten ini yang saya rubah gedung itu. Saya yang eksportir ngantor di Mangga 2, saya pun pindah rumah dari situ. Karena 94 saya menikah. Akhirnya waktu krisis jatuhnya Soeharto, Mangga 2 dibakar. Saya ngantor berdekatan dengan Texmaco. Karena saya juga dapat order dari Texmaco untuk pakaiannya yang dikirim ke Eropa. Saya kerjasama sama, di situ saya kenal yang namanya Sinivasan. Saya kenal lewat anaknya Mega, anak perempuannya yang sering datang ke kantor saya. Dari tahun 89 saya kenal. Akhirnya saya ngantor di sebelah Texmaco atas ajakan Texmaco. Saya beli ruko di samping ruko Texmaco di Mangga 2. Dan hebatnya Texmaco, walaupun dia bukan orang Islam, salah satu ruko itu dijadiin masjid untuk salat Jumat. Karena waktu itu di Mangga 2 nggak ada masjid, kecuali masjid yang punyanya Habib Al-Idrus itu ya, dekat Hotel Dusit waktu itu namanya, yang dijadikan masjid. Tapi karena kita nggak keluar ke situ sholat, kita sholatnya di komplek ruko Harko Mangga 2, itu Texmaco yang bikin masjid di situ. Kemudian 98 kerusuhan, semua dibakar. Alhamdulillah ruko saya tidak terbakar. Saya satu-satunya pribumi yang di ruko itu yang bukan Cina, lainnya semua Cina. Saya dan Texmaco yang bukan. Ruko Texmaco habis, saya punya ruko masih ada sampai hari ini di komplek itu. Blok A nomor 11, ada tulisan Allah di atasnya itu masih ada. Ruko itu saya jual kepada pemilik Nokia. Orang Semarang yang punya Nokia itu Cina Semarang. Waktu dia beli, saya jual seharga 1,2 miliar waktu itu. Saya jual tahun 2001. Halo? Ya, lanjut. Waktu dia beli, saya tanya, kok kenapa milih ruko saya? Sementara ruko di sebelah kiri kanan saya itu harganya cuma 500-an. Pada Rasul, kenapa you ngotot punya saya yang 1,2? Dia bilang, Pak Syekh, kata guru saya, waktu saya suruh periksa ruko di sini, yang ditunjuk ruko Pak Syekh. Ini orang Cina Kongfucu, Buddha. Saya tanya, siapa you punya guru? Saya ketemu, nggak taunya gurunya keluar, Pak Haji. Pak Haji gurunya, dia ngikutin Pak Haji itu. Saya bilang, kenapa Pak Haji milih ini? Dia bilang, Wan, satu-satunya ruko yang tidak terbakar dan ada tulisan Allah, ini Wan punya, katanya bilang begitu. Makanya saya suruh pilih ini. Yang lain semua terbakar. Sebelah saya Lipo Melko, kulkas, akhirnya transaksi 1,2 miliar, punya saya paling tinggi waktu itu. Sampai saat ini ada sebagai Cina Iraknya ini. Kemudian saya pindah kantor ke Pejaten. Ekspor saya waktu itu pelan-pelan mulai stop. 2001 stop karena Timur Tengah nggak mau lagi ambil dari Indonesia, barang Indonesia menjadi mahal, dan Cina mau booming. Itu dalam sebentaran kita udah bisa barang dan Hong Kong kembali ke Cina. 98 saya masuk ke Hong Kong itu sepi, tidak ada orang sama sekali. Sehingga barang waktu itu kita pesan barang untuk saya bawa ke Indonesia, saya beli di Hong Kong tapi saya dibawa ke Guangzhou. Saya di Guangzhou pertama kali 95 saya masuk Guangzhou itu. Guangzhou sepi, nggak ada pameran di situ, saya datang. Di Hong Kong itu gedung kotor, sepi, nggak ada apa-apa karena orang Hong Kong sebagian besar pindah warga negara menjadi warga negara Inggris. Karena ada pilihan mau tetap sebagai warga negara Hong Kong atau warga negara Inggris. Waktu itu harusnya Indonesia mengambil karena jatuh harga barang Indonesia itu, sehingga yang tadinya saya kasih contoh, salah satu saya ada bikin celana dalam wanita. Harganya waktu itu 16.000 per lusin, 16.000 sampai $8. Tapi pada saat jatuhnya uang Indonesia, itu menjadi harga $1,5. Sehingga banyak eksportir pakaian jadi di Arab itu bangkrut. Oleh jatuhnya barang Indonesia yang duluan terima barang sebelum currency jatuh, itu kehantam sama yang belakangan. Tadi saya itu 130.000 US, itu nggak terbayar sampai sekarang. Mereka bangkrut tutup total dan mereka harus jual barang yang tadinya harga $9, yang sekarang harga di pasar $2. Yang $2 pembeli belakang sudah untung $1. Jadi dia jual $2, sebagian besar dari mereka tutup. Di situ mulai cikal bakal barang Cina beredar di Saudi Arabia sampai saat ini. Hampir semua, 90%
di Balat itu adalah barang Cina, 10% di barang Turki. Yang Indonesia masih beredar di Arab, tapi harga udah nggak masuk itu. Sardino. Ada yang di Balat, kalau ada yang di Balat masih bisa itu. Ya, tahun 2000 Selatan saya bangun, kemudian Terang saya di Buncit Raya juga yang saya jual. Terus sampai saat ini ya begini keadaannya. Dibilang pengusaha handal juga tidak. Dibilang pengusaha sukses juga tidak. Tapi survive, saya di Jakarta sekian tahun dari orang daerah, jual beli, memberi dan seluruh mata jual dan beli. So saya, antara dan saudara saya menjual saya dan Anda membayarnya dengan atensi Anda, dengan perhatian Anda. Jadi menurut saya semuanya transaksi. Tidak ada yang tidak transaksi. Jika tidak terjadi dua arah, maka itu bukan lagi menjadi transaksi. Hanya satu orang. Tapi kalau menjadi transaksi. Dan transaksi tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Tidak membutuhkan Anda sekolah sampai setinggi langit, enggak. Kalau orang kaya itu harus pendidikan tinggi, maka profesor semuanya kaya. Tapi kenyataan yang kaya itu orang yang tidak selesai sekolah. Contohnya Mark Zuckerberg, Bill Gates, Mittal Ambani, Mittal Ambani Raja Baja, itu orang Sidoarjo. Pedagang besi bekas di Sidoarjo yang memutuskan hijrah ke England, sekarang menjadi Raja Baja sedunia. Anaknya yang meneruskan usahanya Mukes lahir di Yaman. Jadi kalau transaksi yang hanya karena orang untuk berpendidikan tinggi, maka bukan jaminannya. Tapi transaksi yang sukses kuncinya adalah mau. Transaksi yang sukses bagi mereka yang mau. Kemauan. Karena kalau orang yang mau, ya kemauan yang mau. Karena bagi mereka yang mau, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, saya kembali lagi ke keadaan saat ini. Kemarin saya terima telepon dari teman saya di Bali, seorang kontraktor sukses, kolaps dia kontraktor. Tapi dia telepon dengan ketawa-ketawa. Dia bilang, "Sek, aku ngerjain apa, tahu nggak sekarang?" Saya bilang, "Apa yang kamu kerjain?" Saya bilang, "Aku ngerjain bikin masker," katanya. "Aku kerahkan semua orang di kampung, aku beliin mesin, aku suruh bikin masker." "Terus kamu jual kemana?" "Aku jual online grosiran," saya. Ada yang ngambil 1.000, ada yang ngambil 2.000, dia bukan jual satuan. Saya bilang, "Kamu jualnya kemana?" "Aku jual ke partai-partai," katanya. Ke partai-partai, jadi mereka yang anggota DPR, yang anggota ini, dia beli dengan jumlah yang besar untuk bagi kepada pemilihnya dia di dia punya daerah masing-masing. Dan alhamdulillah aku duduk di rumah saya, tiap hari 1,5 juta keuntungan aku terima, plus orang-orang kampung aku kasih kerjaan. Di sini yang harus Bapak Ibu ambil adalah petikan mau. Kalimat mau, kemauan. Dari seorang pengusaha kontraktor dengan mobil segala mewah berubah menjadi penjahit masker karena dia mau. Karena dia mau merubah diri dan dia jeli mengambil kesempatan. Dia mau merubah dirinya dari seorang kontraktor menjadi pembuat masker, mengambil kesempatan pada saat keadaan yang tidak menguntungkan. Tadi saya kasih judul hikmah di balik musibah. Jadi apa yang dilakukan sama teman saya itu adalah hikmah yang didapatkan di balik musibah yang terjadi di saat ini. Kemudian saya kasih contoh hikmah di balik musibah pada saat Jack Ma berhenti dari SMA, berhenti melanjutkan perguruan tinggi, dia tidak tahu mau kerja apa karena dia nggak sepakat sama dia punya guru. Tapi sekarang kita temukan bahwa Jack Ma penjual online terbesar di dunia. Begitu juga Mark Zuckerberg. Pada saat dia keluar dari SMA, memutuskan teman-teman, sekarang dia menjadi bosnya Facebook dengan kekayaan 45 miliar dolar. Anak muda yang seumuran sama kita-kita. Jadi yang saya katakan tadi hikmah di balik musibah. Kemudian saya kembali kepada ayat alam nasrah laka sadrak tadi, innamal usri yusran. Jadi kita di sini nggak boleh bernegatif thinking, nggak boleh mengeluh dalam keadaan seperti ini, tidak boleh
apa namanya, putus asa, nggak boleh kemudian terus nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tadi kita dengar penjelasan Pak Anding, begitu antusias, tidak ada satupun kalimat Pak Anding yang mengatakan bahwa keadaan sekarang begini. Saya cukup salut itu dengan apa yang diucapkan oleh Pak Anding, dan sangat memberi motivasi. Kembali kepada kita sekarang, bahwa menurut agama kita Islam, Allah memberikan rezeki kepada mereka yang mau berusaha keras. Dan yang berusaha keras adalah bagian dari ibadah. Sisanya tawakal kepada Allah. Di ayat tadi hanya kepada Allah lah kita berharap. Karena setelah kesulitan akan ada kemudahan. Tinggal transaksi kita, di mana kita memilih, apa yang kita pilih sebagai transaksi. Kalau kita ingin besar, pengusaha, judulnya diberikan oleh Ustaz, pengusaha handal kalau besar. Saya termasuk orang yang tidak pandai memilih tempat bertransaksi, karena kalau saya bisa pandai memilih tempat bertransaksi, saya mungkin akan bisa lebih dari Erick Thohir. Saya kenal Erick Thohir soalnya 30 tahun yang lalu saya mengenal Erick Thohir, dia masih bujangan. Dia pandai memilih tempat bertransaksi, sehingga dia menjadi pengusaha yang sukses. Tentunya kita harus pandai mengambil momen, kita harus berani mengambil risiko, karena makin besar risiko yang kita ambil, makin kesempatan yang kita dapat. Musibah corona tidak membuat kiamat dunia, tapi jika kitalah yang membuat kiamat kepada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman semua, ambillah hikmah dari semua kejadian saat ini, dan beranilah terus untuk mengambil risiko, dan beranilah terus untuk melakukan transaksi, beranilah terus untuk mengambil kesempatan. Saya kira itu yang bisa saya bagikan sedikit Pak Sekjen. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah-salah atau kurang pas, mohon dimaafkan. Kita hanya bertukar pikiran, dan saya berharapkan juga respon dari teman-teman semua untuk menambah khazanah saya dan menambah wawasan saya untuk bisa bertransaksi lebih jauh dan lebih luas. Terima kasih Pak Sekjen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Masyhur. Alhamdulillah, success story yang luar biasa ya. Kita banyak belajar dari Pak Syekh ini. Teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri ya. Tapi bagi saya sangat penting penekanan pada kemauan. Kemauan itu bukan keinginan ya saya. Kalau keinginan hanya adanya di kepala, kemauan itu adalah keinginan yang dari dalam hati yang mencekam, yang sungguh-sungguh tadi. Ya, jadi yang sungguh-sungguh. Dan itu yang tidak mudah, membangun kemauan yang mencekam itu. Saya melihat ini semangat Syekh Masyhur memang sejak lahir ini sampai sekarang tidak pernah berhenti nih, untuk selalu bertransaksi. Ya, kemauan yang luar biasa untuk supaya teman-teman bisa belajar banyak ya, bisa maju, wabil khusus di Parmusi. Nanti insya Allah saya minggu depan atau di waktu yang akan datang ini, beberapa hari kemudian kita lanjutkan ya saya. Kita insya Allah, bisa belajar dari yang lain juga. Kalau cerita ya dari orang-orang yang sukses, pengalaman itu kan, belajar dari pengalaman itu yang sangat mahal sekali. Itu, terima kasih teman-teman sekalian. Sesi ini kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.